wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang peran perawat, yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 1. Terus yang kedua adalah tentang fungsi perawat. Ini Egin udah ada di sini? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, nanti saya kasih link kehadiran dulu ya. Oke, sebelum masuk kemana-mana, kita evaluasi dulu yuk pembelajaran online yang sudah berjalan. Kemarin kendalanya masih di apa? Silakan disampaikan untuk pembelajaran online. Ada kesulitan apa? Itu silakan kita sesi curhat dulu ini. Ada? Ya, oke. Kemarin ada beberapa yang nanya tentang presensi. Saya belum sempat ngecek presensi untuk mata kuliah saya sendiri. Nanti saya pengennya saya cek, terus nanti kan kedetek tuh nama-nama yang belum presensi, baru nanti ditanya kendalanya apa. Jujur karena ketika mahasiswa WA, Putri saya kok ini ya, kayak masalah KRS, Putri saya kok ini ya, posisinya yang megang kamu, saya ngajarin susah, kayak gitu. Tapi ketika tadi alhamdulillah sudah ada video dari PAK ya terkait dengan KRS, alhamdulillah pada japri lagi, Bu, saya udah KRS, seperti itu. Tinggal yang tadi saya tanyakan di grup, sudah fix kah jumlah segitu? Karena ngaruh banget ketika nama kalian tidak ada di daftar nama siakat. Itu dosen nggak akan bisa entry nilai, walaupun kalian kuliahnya rajin, sama aja nggak bisa masuk kayak gitu. Dosen nggak akan bisa entry dan di akademik itu dianggapnya sebagai cuti, mahasiswa tidak terdaftar, seperti itu. Makanya tadi saya minta ketua kelas untuk ngecek lagi ke grup kelas silakan betul atau enggak. Dan saya minta ketua kelas aktif ya, artinya ketika saya minta data itu benar apa enggak segera direspon. Itu satu. Terus yang kedua kemarin ada yang japri saya juga, Bu, saya sinyal susah, saya mengerjakan kuisnya sudah nggak bisa karena sinyal susah. Kuis itu misalnya dibuka dari Jumat sampai Senin misalnya ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Masa WA saya baru di hari terakhir? Nggak bisa kayak gitu. Jadi hari pertama susah sinyal, harusnya sudah langsung kotak kayak gitu. Jangan di akhir hari baru kotak bahwa Bu saya nggak bisa mengerjakan karena susah sinyal. Di logika aja, masa sih susah sinyal setiap hari. Ketika pun iya, ya dikomunikasinya kan jangan di akhir ya. Seperti itu. Mudeng ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa segera WA, tapi tetap sambil nanya ke temennya, kayak gitu. Terus selanjutnya terkait dengan tampilan ya, memang kita baru ketemu secara online. Ini mau jadi perawat kan, jadi perawat berarti harus yang rapi-rapi ya. Nek pesek kang kanane ya Kang Gusti Allah, arep teu kapak-kapakna ya pesek, tapi paling enggak tampilannya jadi rapi ya. Saya juga pesek kayak gitu kan. Eee, untuk perempuan insya Allah ini ya udah rapi, yang laki-laki Yordan, rambutnya agak panjang ya Yordan. Nanti potong rambut ya Yordan. Oh iya, Bu. Heeh, menana bedane kue SMA karo bocah kuliah nang keperawatan ya, kan mau jadi perawat. Oke, terus siapa lagi nih? Ya, sementara itu terus ini Egin belum ada ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Oke, sekarang siapa yang mau bersedia jadi moderator? Moderator itu berarti nanti memimpin presentasi, maksudnya dia yang akan mengatur jalannya diskusi. Nanti panel saja ya, dari kelompok 1 presentasi, terus selanjutnya ada pertanyaan, tapi jawabnya nanti. Barulah nanti presentasi kelompok 2, ada pertanyaan, terus dijawab. Terus
Si Pen menuliskan, si Pen hadir ya? Si Pen Mbak siapa? Saya lupa. Pen? Mbak Puji. Mbak Puji sudah adakah di sini? Mbak Puji, Bu. Ada tadi, Bu. Ada ya, oke. Puji menuliskan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, karena itu akan jadi nilai tambahan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi untuk moderator mau siapa? Silakan. Yordan ya. Moderator gimana ya Bu? Saya belum bisa soalnya. Ya latihan, intinya sih Oh. memimpin diskusi. Tadi kamu jadi pengatur jalannya diskusi. Oh nanti pertama kelompok 1 presentasi. Setelah kelompok 1 presentasi, selanjutnya mbok temennya ada yang mau tanya, silakan di temennya tanya, tapi jawaban sama kelompok nanti. Terus kelompok 2 presentasi, mbok ada pertanyaan untuk kelompok 2, silakan ditanyakan, barulah kelompok 1 dan 2 menjawab pertanyaan. Begitu. Terakhir nanti ada pemantapan materi sedikit dari Putri. Itu ya Yordan, mudeng ya? Kurang mudeng Bu saya Bu. Kurang mudeng. Iya. Bu, Ya. saya kira moderator itu berkelompok satu-satu. Enggak, kelamaan. Kelamaan, Mbak. Apa mau kayak gitu? Kalau misalkan berkelompok satu-satu sih, saya nggak apa-apa. Ya wis. Siapa namamu? Afifa. Oh iya, Afifa. Loh, yang presentasi nanti siapa? Kan kelompok pertama itu ada moderatornya sendiri. Oh, enggak, jangan Afifa. Atau kecuali, enggak, maksudnya gini, atau kecuali kelompokmu mau ini, Mbak, mau yang presentasi bukan kamu. Maksudnya, nek moderator loro nanti mau kelamaan. Ini kita cuma sampai jam 14.30. Oke, Bu. Gimana? Ya, enaknya gimana? Saya sih jadi moderator kelompok 2, Bu. Maksudnya, Kayak ini aja. Loh, kamu yang presentasi bukannya? saya jadi moderator kelompok 2, maksudnya. Oke. Oh iya, dari perwakilan. Bella aja ya, Bel. Halo, Bel. Moderator ya, Bel? Moderator kayak gimana Bu? Saya belum pernah Oh, soalnya. ya udah. Hari ini moderatornya Putri aja ya. Nanti kelamaan setelah waktunya habis. Oke, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Tentang peran perawat. Saya Bu. Siapa? Atas nama siapa? Lutfia. Tapi satu bisa. Siapa? Lutfi ya? Mau saya jadikan co-host soalnya, biar bisa share screen kan? Iya, Lutfiah ya? iya Bu. Oke, saya jadikan co-host ya. Ya. Sudah saya jadikan co-host, silakan boleh share screen materi, Mbak. Iya Bu. Alvinli rumahnya mana? Rambutnya gondrong juga. Kamu rumahnya mana, Mas? Rumnas, Bu. Mana? Rumnas Pebajangan. Mana itu? Brebes. Oh, Brebes. Rambutnya ya, Mas? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Lutfia, ya. Silakan untuk presentasi. Iya Bu. Oh, bisa ngomong.
Apa kita? Iya. Apa sih? Ini coba. Bu. Udah. Ibu. Mau tahu apa sih, guys? Silakan Mbak Lutfia. Udah. Tengok nomor negara. Ibu, Ya, di saya udah belum ya, Bu? belum. Mbak, caranya kamu buka PPT-nya dulu. Udah, Udah. udah dibuka. Iya, udah. Terus share screen-nya. Udah muncul ini PPT-nya di Oh, Zoom, gini tapi aja. yang lain Belum, saya juga belum lihat. Ini aja diulangi lagi langkahnya dari awal. Close dulu, terus mulai lagi dari awal. Itu list kehadiran dari Putri silakan diisi ya. Ya, Bu. Belum bisa Lutfia? Iya, Bu. Ya, ini lagi nyoba. Ini. Aku mau berhati-hati. Ibu, apa mau diganti Alvin, Bu? Iya, boleh. Siapa namanya? Alvin Rizky. Siapa? Alvin Rizky. Oh, ya. Ya. Sudah. Masih, Bu.
Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut. Yang presentasi siapa sih ini? Waktunya selak habis. Ini gimana ya maksudnya kelompok 1? Siapa yang presentasi? Yang presentasi siapa itu yang mau jadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang peran perawat yang disusun oleh alumni Rizky Ramadan, Atunisa, Khairunisa, Lutfillah, Nurul Hidayah, dan Rika. Goblok. Dibacakan oleh Rika. Peran perawat. Pengertian perawat. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi perawat yang bersifat konstan. Peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan. B. Peran sebagai advokat pasien. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu pasien dan keluarganya dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tingkatan keperawatan yang diberikan kepada pasien. C. Peran edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. D. Peran koordinator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasikan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan pasien.
Peran kolaborator. Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran konsultan. Di sini perawat berperan sebagai tempat konsultan terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan pasien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Peran pembaharu. Peran ini dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Terima kasih. Ya, Alvin lanjut jadi moderator, silakan. Yuk, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa Putri harus bilang kalau bertanya dapat nilai gitu? Yuk, bertanya yuk. Iya, siapa yang mau bertanya? Saya Laili Muhanifah, izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan, misalnya sebagai perawat, apabila keluarga lebih mempercayai pasien ditangani oleh dokter, sementara dokter itu sedang tidak ada? Dan dilihat dari kondisi pasien, pasien sangat memerlukan penanganan yang sangat cepat. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Bentar, bisa diulangi pelan-pelan, Mbak. Nggak kurang jelas. Apa yang harus kita lakukan sebagai perawat apabila keluarga lebih mempercayai pasien ditangani oleh dokter, sementara dokter sedang ada? Dilihat dari kondisi pasien, pasien sangat memerlukan penanganan yang cepat. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Oh, Cukup jelas? cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Nur Amalia mau izin bertanya. Atas nama siapa? Lina Nur Amalia. Oke. Tadi kan itu ada peran perawat sebagai advokator. Contoh tindakannya seperti apa sih peran advokator itu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Atas nama Muhammad siapa? Taufik. Muhammad Taufik Mustafa. Oh iya. Silakan, Mas. Sebutkan contoh peran edukator, contohnya kepada pasiennya. Baik. Contoh tindakannya. Terima kasih. Oke. Alvin ditutup ya untuk 3 penanya dulu. Oke, langsung. Langsung ya. Takutnya Putri bukan masalah apa-apa ya. Waktunya yang kelamaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Ada dari Laili. Apa yang dilakukan perawat ketika keluarga pasien itu lebih percaya ke dokter padahal kondisi pasiennya lagi gawat, lagi butuh bantuan ya.
Terus pertanyaan kedua dari Lina, contoh aplikasi peran sebagai advokat itu seperti apa? Terus pertanyaan dari M. Muhammad Taufik, contoh aplikasi peran perawat sebagai edukator. Itu ya. Oke. Untuk kelompok 1 diskusinya nanti kita lanjut dengarkan dulu kelompok 2. Kelompok 2 silakan moderator sama penyaji, monggo. Penyajinya siapa? Nanti saya jadikan co-host. Penyaji saya Lina Nur Amalia sama Ambar, Bu. Oke, bentar. Oke, Lina sudah dijadikan co-host. Ya. Gimana sih? Bentar, Bu. Link kehadiran sudah mengisi ya? Ampun, Bu. Ya, siap. Bu, kelompok Ya. 2 kohosnya ganti Aziz aja, soalnya di kelompok kami Aziz jadi Oh operator. iya deh. Lina, sinyalnya Aziz, Bu. Ya, Saya Bu Aziz, Bu. Ya, siap. Sudah. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 2. warahmatullahi wabarakatuh. Next, Aziz. Ini di next. Yang beranggotakan Afifatur Rohmah dengan Amela Nur Malita, Aziz Supriyanto, Gustin Fajrianti, Lina Nur Amalia, Rangga Regina CA, kelas S1 Keperawatan B, mata kuliah konsep dasar keperawatan 1, dengan topik konsep dan peran perawat. Next. Next. Kok macet sih? Maaf Bu, sinyalnya agak susah. Saya ulangi. Ya.
Mohon maaf, Ibu. Mm-mm. Untuk mempersingkat waktu, saya mengambil alih langsung ya, Bu. Mm-mm. Yang pertama, fungsi perawat. Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kamu Kemudian siapa, ada, Mbak, namanya kamu? saya Rangga Regina, Bu. Rangga saya jadikan co-host saja, gimana? Saya tidak, ini Bu, tidak bisa share screen-nya, Bu. Yang lain yang ada, yang punya materi siapa? Masih saja kan enggak, Mbok? Halo? Yang punya materi Aziz saja kan enggak, Mbok? Semuanya punya materi, Bu, satu kelompok, tapi tidak bisa di-share screen, Bu. Yang bisa Aziz. Lah, kamu kenapa nggak bisa share screen? Ini saya Iya, jadikan Bu. co-host. Apa kepriwe? Memang kita baca aja belum tentu mudeng, apalagi nggak baca, cuma dengerin tok. Nggak apa-apa, Mbak, coba dicoba dulu. Udah Bu, itu Bu, udah jadi. Ya silakan lanjut. Ini masih hitam ini. Maxis. Sinyalnya. Izin melanjutkan ya, Bu. Mohon maaf, berisik di depan soalnya sedang ada perbaikan. Ya. Untuk yang pertama ada fungsi perawat, yaitu dibagi dalam beberapa. Yang pertama ada fungsi independen, merupakan fungsi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian ada fungsi dependen, merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas peran atau instruksi dari perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Kemudian ada fungsi interindependen, merupakan fungsi dalam tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan tim lainnya. Lanjut, Sis. Fungsi perawat dalam asuhan keperawatan. Pertama, perawat sebagai pemberi asuhan. Kedua, perawat sebagai komunikator. Ketiga, perawat sebagai pendidik. Keempat, perawat sebagai advokat klien. Kelima, perawat sebagai konselor. Keenam, perawat sebagai agen perubahan. Dan ketujuh, perawat sebagai pemimpin. Next. Pengertian standar praktik keperawatan dan mengenal standar praktik di Indonesia. Standar praktik keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan dan yang diberikan untuk klien. Standar praktik di Indonesia sendiri itu ada standar praktik profesional dan standar kinerja profesional. Kemudian, teori sistem pelayanan kesehatan. Input merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk sebuah sistem. Proses merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut.
Output merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses dalam sistem pelayanan kesehatan. Dampak merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil dari sistem yang terjadi relatif lama waktunya. Umpan balik merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan, dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Lingkungan adalah semua keadaan di luar sistem yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan, sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan strategis atau situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat seperti institusi di luar pelayanan masyarakat. Lanjut. Tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada health promotion, yang kedua specific protection, yang ketiga early diagnosis and prompt treatment, yang keempat ada disability limitation, yang kelima ada rehabilitation atau rehabilitasi. Sistem pelayanan kesehatan. Lembaga pelayanan kesehatan adalah tempat dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Lingkup pelayanan kesehatan sendiri meliputi rawat jalan, institusi, hospice, community-based agency. Lanjut. Caring. Pengertian caring secara umum adalah suatu tindakan moral atas dasar kemanusiaan sebagai suatu cerminan perhatian, perasaan empati, dan kasih sayang kepada orang lain. Dilakukan dengan cara memberikan tindakan nyata kepedulian dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kondisi kehidupan orang tersebut. Teori caring menurut Watson. Caring akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktikkan secara interpersonal. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Caring merupakan respon yang diterima klien tidak saat itu saja, tapi dapat mempengaruhi keadaan klien selanjutnya. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan klien. Lanjut. Kemudian ada aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari dan praktik keperawatan. Menurut Sang Watson, 1985 dalam Kosier 2010, meyakini praktik caring sebagai pusat keperawatan menggambarkan caring sebagai dasar sebuah kesatuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, kebaikan, kepedulian, dan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Aplikasi caring dalam praktik keperawatan, salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit, memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Di sini ada perbedaan caring dan kuring. Yang pertama ada caring merupakan tugas primer perawat dan kuring adalah tugas sekunder. Kuring merupakan tugas primer seorang dokter dan caring adalah tugas sekunder. Dalam pelayanan kesehatan klien yang dilakukan perawat, 3/4-nya adalah caring dan 1/4-nya adalah kuring. Caring bersifat lebih health-togenic daripada kuring. Tujuan caring adalah membantu pelaksanaan rencana pengobatan atau terapi dan membantu klien beradaptasi dengan masalah kesehatan. Diagnosa dalam konsep kuring dilakukan dengan mengungkapkan penyakit yang diderita, sedangkan diagnosa dalam konsep caring dilakukan dengan identifikasi masalah dan penyebab berdasarkan kebutuhan dan respon dari klien. Lanjut. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku caring, yaitu hal yang berhubungan dengan caring ada kehadiran, sentuhan kasih sayang, mendengarkan, memahami klien, caring dalam spiritual, dan perawatan tindakan kepedulian. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Saya izin bertanya. Boleh sebutkan namanya? Arif Nandiansa.
Izin bertanya, sebutkan contoh fungsi independen pada perawat. Ada lagi? Saya Egin Septiawan Bahari. Izin Siapa bertanya. namanya? Egin. Oh, Egin ya, silakan Egin. Saya ingin coba jelaskan yang dimaksud dengan peran perawat sebagai advokat klien. Advokat tadi udah pertanyaan Itu kelompok 1. Di kelompok 1. Ya udah berarti ganti lagi. Itu yang maksudnya disuruh apa ya? Independensi itu maksudnya jelaskan. Itu tuh seperti apa? Contoh nyatanya. Ya. Saya izin bertanya. Ibu Hanifah. Namanya siapa? Laili Muhanifah. Oke. Tadi kan standar praktik keperawatan itu apa saja sih dan jelaskan. Oke. Ya, oke. Sudah ada 3 penanya ya. Sebenarnya untuk standar praktek bukan materi presentasi ya. Ada miskomunikasi. Jadi presentasinya kelompok 1 itu tentang peran perawat, kelompok 2 itu tentang fungsi perawat. Tapi terlanjur sudah ditanyakan nggak apa-apa. Oke. Terus kita langsung ke, terima kasih ya untuk moderator dan penyaji. Selanjutnya, Putri komen dulu ya, sambil nanya juga. Kalian sistem mengerjakannya seperti apa ini, kelompok 1 sampai kelompok 2? Apakah, kamu yang bikin makalah, aku bikin PPT, apa gimana? Apa ada yang sama sekali nggak ikut mengerjakan? Kalau dari kelompok 2 semuanya mengerjakan, Bu. Sistemnya gimana, Mbak? Sistemnya kita bagi-bagi. Bagi-bagi, misalnya? Misalnya itu materi 1 tentang fungsi perawat, itu 1 orang. Terus kedua itu perawatan 1 orang, dan seterusnya kayak gitu. Terus ada grup sendiri apa enggak? Ada. Terus diskusinya di mana, Mbak? Diskusinya kita latihan lewat Zoom. Oh, oke. Terus kelompok 1? Sama, Bu. Seperti kelompok 2. Gimana? Kamu mengerjakan apa, Alvin Lee? Ya, cari bareng-bareng, Bu. Ya, jadi dibagi. Cari materi. Enggak, kelompok 2 tadi dibagi. Kurang lebih sama seperti itu, cuma kita dibagi tugasnya. Lah iya. Ada yang nyari. Iya, dibagi. Lah, terus kowe kebagian apa? Nah, dibagi Saya kan? bagian yang ngetik, Bu. Ngetik apa? Itu gitu tugasnya, Bu. Enggak loh, kalau kelompok 2 tadi kan, kamu bagian, kelompok 2 kan emang dia materinya banyak banget ya, ada caring, ada standar, ada sistem pelayanan kesehatan. Nah, naik kelompok siji gimana pembagiannya? Kowe ngetik, terus liane kepriwe? Cari materinya, Bu. Lah, kowe ngetik kangen di ngedit apa ngetik? Ngetik, Bu, kan teman-teman pada nyari, terus di SS, terus dikirim, Bu, ke saya. Saya bagian yang ngetik sama itunya, Bu. Ngetik dari SS? Iya, Bu. Kurang gawean, musik kan zamannya Kopas, mbok ya. Iya ra sih? Iya, Pora? Iya, Bu. Nggak boleh bohong loh. Tapi Ditanya beneran, saya Bu. nanti dikejar. Coba kelompok 1. Tadi Alvin, kawe izin ngetik ya. Lutfiah nyari materi apa, Lutfiah? Halo, Lutfiah. Iya, Bu. Kamu nyari materi apa? Ini nyari materi yang peran buat menurut konsorsium ilmu, Bu. Ya, Atika.
Halo Atika? Atika ngapain? Saya mencari materi yang peran kolaborator. Oke, Hoeri Nisa, apa siapa gue mbok saya salah Hoeri tadi ada Hoeri Nisa? Rika? Terus yang bikin PPT siapa? Alvin Lee. Kan, Bu. Siapa? Bu yang bikin. Siapa? Rika. Saya yang bikin. Oke. Terus kelompok 2 yang bikin PPT siapa? Afifah, Bu. Afifah. Oke. Untuk PPT, kalau kelompok 2 udah berwarna-warni ya, artinya antar slide dia berbeda, beda warna, beda bentuk, beda tampilan. Untuk kelompok 1 kan biru-biru semua gitu ya. Terus aturan mainnya, kalau PPT, satu tampilan itu tidak boleh melebihi 8 baris. Mudeng ya? Satu tampilan PPT tidak boleh melebihi 8 baris. Terus selanjutnya, harus ada, biar kita nggak bosen, audiensnya nggak ngantuk, pakai gambar. Mudah nggak? Tadi kan belajar tentang peran perawat. Oh, sebagai advokat, searching lah gambar peran perawat sebagai advokat. Misalnya bahasa Indonesia nggak ada, kalian ke Google Translate dulu nih, peran perawat sebagai advokat, bahasa Inggrisnya apa, searching lagi. Pick apa, picture tentang apa tadi. Mudah ya? Jadi biar tidak membosankan, ada gambar-gambarnya. Gitu ya. Oke, silakan yang mau menjawab pertanyaan, sebutkan nama, terus jawaban pertanyaan terhadap pertanyaannya siapa. Saya akan menjawab pertanyaan tadi tentang contoh tindakan independen, Bu. Namanya siapa? Nama saya Lina Ramalia. Gimana, Pak? Contoh tindakan fungsi independen. Dalam fungsi ini, tindakan perawat untuk memenuhi perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu keperawatan. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dan tindakan yang diambil. Contoh tindakan perawat dalam menjalankan fungsi independen adalah sehargai dan menguji secara fisik untuk menentukan tindakan keperawatan yang mungkin dilakukan untuk memelihara atau memperbaiki kesehatan. Yang ketiga, membantu pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mendorong untuk berperilaku sewajarnya, Bu. Cukup jelas? Sudah, Bu. Ibu ini kemana?
Ya, maaf. Lanjut, Lina. Silakan dijawab, Lina. Ada tamu tadi, mohon maaf. Ya. Contoh dalam fungsi independen ya. Tindakan rawat tidak memerlukan perintah dokter. Lina, silakan. Tadi katanya mau jawab. Saya, Bu. Kedengaran? Halo? Atau siapa dulu yang menjawab? Ini waktunya udah mau habis, Mbak Damas. Saya kedengaran nggak sih, Bu, ini suaranya? Ya, silakan dilanjutkan ya. Yang tadi mau menjawab. Tindakan perawat tidak memerlukan perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri berdasarkan pada ilmu keperawatan. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang diambil. Contoh tindakan perawat dalam menjalankan fungsi independen adalah pengkajian seluruh sejarah kesehatan pasien atau keluarganya dan menguji secara fisik untuk menentukan status kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi tindakan keperawatan yang mungkin dilakukan untuk memelihara atau memperbaiki kesehatan. Yang ketiga, membantu pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mendorong untuk berperilaku secara wajar. Sekian. Intinya gimana, Lin? Independen tuh yang kayak gimana? Intinya, fungsi independen itu tindakan perawat yang dilakukan oleh bersifat mandiri. Jadi kalau ada apa-apa itu ya dipertanggungjawabkan sendiri, Bu. Sementara itu. Lanjut, yang mau menjawab pertanyaan? Saya, Bu, Afifatur Rohmah. Oke, silakan. Menjawab pertanyaan dari Laili, standar praktik keperawatan. Oke, standar praktik keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk klien. Standar praktik di Indonesia profesional terdiri dari standar satu pengkajian, yang kedua standar diagnosa keperawatan, standar yang ketiga itu perencanaan, standar keempat pelaksanaan tindakan, terus yang kelima evaluasi. Standar praktik keperawatan itu perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Terus yang rasional, pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan menetapkan data besar tentang tingkat kesehatan klien yang digunakan untuk merumuskan masalah kecil dan rencana tindakan. Strukturnya, metode pengumpulan data digunakan dapat menjamin Stop, pengumpulan Afifah. Stop. Udah, intinya standar praktek keperawatan apa saja? Standar praktek keperawatan itu suatu pernyataan yang Udah diuraikan. ada 5 tadi, Mbok. 5 apa saja? Kan dulu udah pernah disuruh ngapalin, Mbok, sama Putri. Tidak. Iya, yang pertemuan pertama kan proses keperawatan. Apa saja? Ingat nggak? Pengkajian. Terus kedua diagnosa perawatan. Terus 3 perencanaan. Intervensi. 4 implementasi. 5 evaluasi. Yang dulu suruh ngapalin itu pasti kemana-mana akan keluar ya. Oke. Terus lanjut, yang mau menjawab pertanyaan selanjutnya? Saya mau menjawab, Bu. Ya, Lutfia, pertanyaannya siapa? Siapa? Taufik. Iya, oke, silakan. Contoh peran perawat sebagai edukator yang pertama yaitu videonya diaktifkan dong. Ya, Bu. Contoh peran
Edukator yang pertama itu meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien dalam mengatasi kesehatan. Yang kedua, memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang beresiko tinggi, kader kesehatan, dan sebagainya. 3. Peran mendidik klien untuk meningkatkan perubahan perilaku yang sehat. Ya, oke. Latihan aja baca ya. Baca mah kecil, anak SD juga bisa. Ya, ini kan makalahnya kalian. Ya dipahami dulu sebelum belajar hari ini mau presentasi kita sinau disit. Saya udah bilang di awal keperawatan itu banyak hafalannya. Ya, besok kemudian jelaskan skripsi ujian membaca ya orang lulus. Ya. Lanjut. Silakan yuk, waktunya udah mau habis. Terima kasih Mbak Lutfia. Yuk, waktunya udah mau habis, Mbak dan Mas. Saya mau menjawab pertanyaan dari Lina Nur Amalia. Ya. Contoh tindakan advokator. Kamu juga videonya diaktifkan, Mbak. Perawat sebagai advokat. Perawat memberi hak klien sebagai manusia dan secara hukum serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Selain itu, perawat juga melindungi hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menentang hak-hak klien. Mudah nggak, Lina? Ya, lanjut dulu. Terus selanjutnya, masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan dari Egin sama Laili. Silakan. Ayo. Pertanyaan dari Leli, tentang teori nggak ada ya, jadi otomatis nanti menjawabnya nggak bisa membaca. Apa yang dilakukan perawat ketika keluarga pasien itu lebih percaya ke dokternya? Terus pertanyaan Egin, apa contoh fungsi interdependen? Oke Bu, saya Afifah izin menjawab lagi pertanyaan dari Egin. Contoh fungsi interindependen adalah untuk menangani ibu hamil yang menderita diabetes. Perawat bersama tenaga gizi berkolaborasi membuat rencana untuk menentukan kebutuhan makanan yang diperlukan bagi ibu dan perkembangan janin. Ahli gizi memberi kontribusi dalam perencanaan makanan dan perawat mengajarkan pasien memilih makanan sehari-hari. Sip. Ya. Kurang satu lagi pertanyaan Leli, silakan. Kelompok 1. Yuk, silakan.
Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Laili. Amila ya. Apa saja standar praktikum perawat? Jadi perawat itu Udah. Iya, loh, tadi katanya pertanyaan yang tadi loh, Mbak. Apa yang dilakukan perawat ketika keluarga pasien nggak percaya ke perawatnya, lebih percaya ke dokter. Standar tapi tadi Laili pertanyaan yang standar praktikum, Bu. Lah, kowe dengarna diskusi apa ora? Saya udah jawab, Mel, pertanyaan Laili. Jam-jam ngantuk. Mela jawab yang fungsi interdependen enggak sih? Yuk, lanjut. Silakan kelompok 1. Waktunya udah mau habis. Yuk. Kelompok 1. Ada Lutfi ya, ada Alvin, ada Atika, Ferinisa, Lutfia, Nurul, Rika. Iya, Mbok, kayak gitu, Mbok. Kelompok 1 kurang 1 pertanyaan kan? Iya, Bu. Yuk. Yuk, silakan. Lutfiah mau menjawab. Ini maaf kalau salah ya, Bu. Kalau keluarga pasien nggak percaya sama dokter, nggak percaya sama perawat, perawat itu seharusnya melakukan pertolongan pertama lebih dahulu daripada nyawa pasien tersebut yang sudah kritis atau genting agar tidak lewat. Daripada tidak tertolong sama sekali. Oke, Lutfia. Oke, kasih aplaus untuk semuanya. Ya, oke. Ini pengalaman perdana presentasi. Saya harapkan besok presentasi saat dengan Butin nggak kayak gini ya.
Udah langsung cek, siapa yang presentasi, siapa moderator, semua mahasiswa harus pegang file biar bisa saling share screen. Terus pertanyaan juga tadi karena sudah memahami materinya ya tidak lagi membaca mah anak SD juga bisa, gitu ya. Terus selanjutnya kita ulas pertanyaannya. Yang pertama, ketika ada keluarga pasien yang nggak percaya ke kita, padahal pasien lagi kondisi gawat. Saya sepakat dengan jawabannya Lutfiah, bagus Mbak, bahwa kita nggak ngurusin pendapatnya keluarga dulu. Kita yang penting adalah menyelamatkan nyawa pasien dulu. Dan nanti ketika keluarga pasien sudah melihat kita ngapain, melakukan apa, akhirnya kan mikir, oh iya ya, perawatnya pinter ya, cekatan ya, ceket-ceket ya, kayak gitu kan akhirnya dia nanti lama-lama kepercayaan terhadap perawat itu akan jadi meningkat, gitu ya. Jadi tugas jenengan, tugasnya kalian yang akan menjadi penerusnya perawat adalah kudu pinter utake, pinter ngomongnya, sama pinter skill-nya. Karena itu yang akan dilihat oleh pasien. Mudeng ya. Terus yang kedua adalah peran terkait dengan advokat sama edukator. Jadi kalau peran itu ngomonginnya peran saya sebagai perawat adalah pemberi asuhan, memberikan asuhan keperawatan melalui proses keperawatan. Ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Pada saat memberikan asuhan keperawatan, saya fokusnya adalah ke memenuhi kebutuhan dasar pasien. Jadi sudah masuk dulu ke dalam jiwa kalian. Besok nek saya ngurusi BAB-nya pasien, ya itu memang salah satu peran saya. Jadi jangan mikir yang bersih-bersih tok. Karena BAB juga termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal yang sepele, kamu 1 hari nggak kentut. Rasanya biasa bae apa ora karu-karuan? Buatan karu-karuan, Bu. Ya, betul. Nggak karu-karuan ya. Ketone mah sepele gitu, nggak kentut. Tapi justru itu nggak karu-karuan. Perutnya nggak enak, rasanya nggak enak. Dan kentut itu termasuk tadi kebutuhan dasar manusia. Lah kalian besok peran sebagai pemberi asuhan adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nggak hanya biologi saja, tapi juga psikologi. Bahwa manusia itu butuh didengarkan, gitu ya. Terus selanjutnya yang tadi jadi pertanyaan adalah peran sebagai advokat. Advokat kan pembela, pengacara. Maksudnya gimana? Apakah nanti di sidang pengadilan perawat sebagai pembelanya pasien? Enggak ya. Tapi artinya perawat itu punya tugas di rumah sakit memenuhi hak-hak pasien. Hak pasien siapa? Oh, hak mendapatkan informasi. Nah, berarti perawat harus memenuhi itu. Hak untuk mendapatkan informasi. Pak, punten, niki badhe dipendhet darahe, nggih cek lab karena bapaknya demam terus. Terus badhe dicek lab angka leukosite, siapa tahu terjadi infeksi. Itu adalah contoh saya memberikan hak informasi kesehatan. Mudeng ya. Terus hak apa lagi? Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ya, agar pasien dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya aku berarti kudu pinter komunikasi, pinter skill, pinter otaknya. Terus hak apa lagi? Pasien itu berhak loh untuk memilih perawat ketika misalnya saya Islam, saya pengen dirawat juga oleh perawat yang Muslim. Lah, si pasien request itu, ya perawat harus memenuhi itu, karena itu juga termasuk haknya pasien. Ada gambaran? Jadi peran sebagai advokat adalah memenuhi kebutuhan hak-haknya pasien. Terus contoh lagi peran sebagai advokat di rumah sakit, contohnya misalnya gini, dokter menuliskan resep obat yang resep obat tadi mahal, sementara pasiennya adalah pasien BPJS dan tidak tercover. Lah, kita ngomong ke dokternya, "Dok, punten, ini pasiennya kan BPJS, sementara obatnya itu tidak tercover. Bisa diganti nggak, Dok, dengan yang sama tapi yang tercover BPJS?" Itu berarti saya menjalankan fungsi peran sebagai advokat, sebagai pembela, pengacaranya pasien. Kan jadi pasien nggak bayar terlalu mahal. Mudeng ya. Terus peran perawat sebagai edukator. Edukator itu sebagai pendidik. Contoh ya, pendidik itu kepriwe sih ngajari. Pertama ngajari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya tidak mau menjadi mau. Yang awalnya tidak mampu menjadi mampu. Itu adalah tugasnya perawat sebagai edukator.
awalnya tidak tahu jadi tahu, awalnya tidak mau jadi mau, awalnya tidak mampu jadi mampu. Contohnya gimana, Bu? Contohnya ada pasien penyakit gula, dia ternyata harus sudah injeksi insulin. Nah, berarti perawat ngajari pasien dan keluarganya cara memberikan injeksi insulin sendiri. Itu berarti peran perawat sebagai edukator. Terus pasien ada lukanya, terus perawatnya ngajari keluarganya, men ngesuk ganti balut sendiri di rumah. Itu peran perawat sebagai edukator. Terus pasien nggak mudeng, aku sih sakit apa? Oh, DM, aku orang mudeng DM. Nah, perawat Yordan misalnya, dia menerangkan tentang penyakit DM. Berarti Yordan berperan sebagai edukator atau pendidik. Mudeng ya? Terus pertanyaan selanjutnya adalah contoh tindakan independen. Jadi untuk fungsinya, fungsi perawat itu ada fungsi dependent, independent, interdependent. Dependent itu berarti fungsi yang mandiri. Mandiri itu artinya dia tidak tergantung dengan profesi yang lain. Contohnya mandiri ya tadi, saya memenuhi kebutuhan dasar pasien, memandikan pasien, mengganti spray, itu berarti fungsi dari tindakan mandiri. Terus selanjutnya dependent. Maaf, itu tadi yang independen, selanjutnya adalah dependent. Independen kan artinya mandiri. Kalau dependent berarti tergantung tindakan saya, tergantung orang lain. Bisa atasan saya atau bisa profesi yang lain. Contohnya adalah injeksi. Injeksi itu contoh tindakan dependent, tergantung dari profesi yang lain, tergantung dari apa? Profesi dokter. Dokter yang menentukan dosis, perawat yang memastikan obatnya itu sampai ke dalam tubuh pasien. Itu adalah fungsi dependent atau tergantung. Nah, fungsi dependent ini bukan hanya dari dokter ke perawat, tapi bisa juga dari saya, perawat D3, tergantung pada perawat S1. Ada gambaran nggak? Jadi perawat D3 pada saat melakukan tindakan tergantung dari delegasi perawat S1. Berarti kan perawat D3 tadi tergantung, bergantung. Mudeng ya, itu yang dependent. Terus selanjutnya adalah fungsi interdependent. Interdependent tadi dicontohkan adalah kolaborasi. Ya, benar ya. Kalau interdependent itu saya perawat, terus ada dokter, ada ahli gizi, ada apoteker, kita koordinasi bareng. Itu berarti fungsi interdependent. Mudeng ya. Ulangi, Fauzan, kalau dependent nama lainnya apa? Dependent nama lainnya tergantung. Tergantung ya. Terus kalau Amela independent? Independent? Mandiri. Betul ya? Independen mandiri contohnya tadi memandikan pasien, terus habis itu membantu pasien untuk BAK, itu independen. Dependen tergantung, bisa tergantung dari perawat atasnya atau dari profesi yang lain. Contohnya dokter, masalah obat tadi. Dokter memberikan obat, ngomong dosis, kalau perawat nggak ngomong dosis, tapi memastikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter, memastikan masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, itu tugasnya perawat. Terus selanjutnya adalah standar praktek perawatan. Ini sebenarnya bukan masuk materi, cuma saya selalu bilang bahwa kita perawat pada saat besok bekerja akan memberikan asuhan keperawatan melalui proses keperawatan. Proses keperawatan itu yang ada 5 tahap. Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dari 5 tahap tadi, itu nanti dibuat standarnya, atau standar itu apa? Aturan main dari pengkajian itu seperti apa, diagnosa seperti apa, intervensi seperti apa, implementasi seperti apa, dan evaluasi seperti apa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi besok kalian ketika sudah lulus punya peran sebagai pemberi asuhan, sebagai advokat, sebagai kolaborator, sebagai edukator, sebagai koordinator, ya kan? Nanti fungsinya ada 3, independen, dependent, dan interdependent.
Dependent itu yang tergantung. Contohnya tindakan injeksi. Gitu ya. Kan perawat nggak boleh tuh menentukan dosis. Pasien ini dapat berapa miligram. Enggak. Yang menentukan dosisnya adalah dokter. Perawat itu memastikan obat tadi sampai ke dalam tubuh pasien. Itu kerjaannya perawat. Untuk yang fungsi dependent. Begitu ya. Tinggal 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya oke. Terima kasih, Putri akhiri. Silakan untuk si pen lebih baca lagi RPP-nya. Kalau nggak mudeng nanti boleh ditanyakan biar tidak terjadi miskomunikasi tentang materi yang akan dipresentasikan. Begitu ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.